Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Hari ini sesi kita yang terakhir dari Kutau. Kita sudah melewati 4 sesi, di mana kita sudah membahas dari kitab Injil, kisah para rasul, surat-surat Paulus, dan sekarang saatnya kita membahas surat-surat yang lain, atau surat Ibrani, karena Ibrani itu boleh dibilang eh, tidak dicantumkan atau tidak diperhitungkan sebagai surat Paulus begitu ya. Hari ini kita akan bahas surat Ibrani dan surat-surat Am, yaitu Yakobus, Petrus begitu ya, Yohanes, Yudas begitu, dan terakhir kitab Wahyu. Mungkin kita juga sedang menanti-nanti nih kitab Wahyu yang eh, penuh misteri begitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan buka acara kita malam hari ini. Saya akan share screen. Ya, seperti ini pembahasan kita malam hari ini, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Hmm, ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan beberapa kali selama aku tahu ini ya, kita putarkan lagu-lagu sekolah minggu gitu ya. Bukan karena saya guru sekolah minggu sih, cuman kalau saya perhatikan ternyata begini. Bagaimana kita di-encourage untuk membaca Alkitab. Alkitab itu buku yang aku cinta, Alkitab itu buku yang indah, begitu. Itu sudah diajarkan dari sejak kita masih sekolah minggu. Maka saatnya sekarang ketika kita sudah bertumbuh menjadi dewasa, saatnya kita belajar makanan-makanan keras begitu dari Alkitab ini, begitu ya. Karena ini sudah menjadi bagian kita sejak dari masa kita ikut sekolah minggu, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan berdoa. Eh, Boleh Pak Nova mimpin doa buat kita? Ya, oke. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati dan menyertai hari ini ya Tuhan. Dari pagi kami beraktivitas dan kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar mengenai firman-Mu ya Tuhan. Untuk terus mendalami kebenaran firman-Mu dan juga menyisir satu persatu Alkitab kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan 3 sesi di sebelum ini ya Tuhan, di bulan ini ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk dapat belajar mengenai sisi-sisi lain dan kekasan dari setiap kitab di dalam Alkitab ini. Dan kini kami memasuki sesi terakhir ya Tuhan, kami ingin belajar mengenai surat dari Ibrani dan juga sampai kepada akhir dari wahyu ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati senantiasa setiap apa yang kami bicarakan, apa yang kami akan dengarkan ya Tuhan dari uh, pembicara kami ya Tuhan, Pak Wenas Kalangit. Engkau memberkati Pak Wenas Kalangit, kiranya Engkau juga memberikan pimpinan kepadanya dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga dapat memberitakan firman Tuhan dan membukakan kepada kami semua isi firman Tuhan yang akan dibicarakan. Kiranya Engkau juga memberikan kami juga pimpinan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga hati dan pikiran kami dapat berkonsentrasi untuk dapat dicerahkan oleh Tuhan. Tuhan berkati juga setiap gadget dan juga hal-hal lain yang kami gunakan ya Tuhan dan juga jaringan yang kami gunakan kira dapat berfungsi optimal dan kami dapat mendengarkan walaupun kami berada di rumah kami masing-masing ataupun di tempat yang mungkin berjauhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Nova. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi kita akan segera menyisir masing-masing surat begitu. Harapan kami semua supaya ketika kita memahami begitu ya latar belakang, konteks, kisah-kisah seputar itu, ketika kita membaca Alkitab, kita bisa mempunyai pemahaman yang lebih begitu ya. Mungkin ada istilah-istilah, mungkin ada apa situasi begitu yang ada di sana itu bisa menjadi bagian yang menambah pemahaman kita. Demikian ya, Pak ya. Jadi Ya, untuk selanjutnya saya serahkan langsung ke Pak Wenas.
silakan Pak. Terima kasih Bu. Ya. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Hari ini sebagaimana diinformasikan oleh Bu Nina tadi, ini adalah malam terakhir jumpa kita. Sedih juga ya kalau memikirkan ini jumpa terakhir ya. Ya, dan yang tersisa untuk kita bicarakan adalah Surat Ibrani, 7 surat Am, dan Wahyu. Tadi Ibu Nina juga sudah mengintrodusir sekilas kenapa surat Ibrani dibicarakan sendiri di luar surat-surat Paulus. Dan memang Bu Nina dalam sejarah studi Biblika, surat Ibrani pernah dianggap sebagai surat Paulus juga. Tapi anggapan itu sekarang sudah ditinggalkan oleh hampir semua pakar. Persoalannya adalah bahwa jika dibandingkan dengan surat-surat yang kita bicarakan sebagai surat Paulus, surat Ibrani ini kalau kita bicara bandingkan seperti ini, tidak kita bandingkan dalam bahasa Indonesianya ya. Orang melihat dari segi pemakaian bahasa aslinya, bahasa Yunani, sehingga semua sepakat mengatakan ini bukan dari Paulus. Jadi kita tidak tahu siapa yang menulisnya, walaupun dalam tradisi ada orang yang juga mengaitkan dengan nama Apolos. Kita ingat nama Apolos sebagai salah satu yang disebut juga dalam kitab Rasul ya. Tapi ada seorang yang bilang bahwa siapa penulis surat Ibrani ini hanya Tuhan yang tahu. Dan juga penulisnya juga tidak menyebutkan namanya. Saya berasumsi bahwa semua kita yang ada di kelompok ini ya, sudah pernah membaca surat Ibrani atau sekarang membiarkan teks Ibrani itu terbuka ya. Itu berbeda dengan surat-surat yang kita bicarakan dulu ya, yang format awalnya memakai dari siapa kepada siapa. Ini langsung dengan statement-statementnya. Sehingga orang bilang ini sebetulnya bukan surat. Karena tidak ada pembuka sebagai surat. Kenapa dia dikategorikan surat itu nanti muncul di bagian awal karena dia menyebutkan tentang salam-salam yang kita bicarakan sebagai format surat itu sebagai salam penutup. Oke, kita langsung bicara tentang siapa alamatnya. Ya, karena sudah dikatakan tadi ini tidak dalam format surat pada bagian awalnya, maka sulit menentukan sebetulnya kepada siapa tulisan ini ditulis. Tapi dalam beberapa manuskrip memang di bagian awal atau di bagian judul itu disebutkan. Dan itu yang dipertahankan misalnya dalam terjemahan-terjemahan modern, dia menjadi judul surat kepada orang-orang Ibrani. Nah, sebutan ini orang-orang Ibrani, Hebrew people ya, merefleksikan adanya asumsi bahwa yang menjadi target dari tulisan ini adalah orang-orang Kristen Yahudi. Karena Ibrani itu kan sebutan untuk orang Yahudi. Tapi bisa jadi juga bukan orang-orang Yahudi, namun sudah masuk atau memeluk menjadi orang Yahudi. Ada nama itu ya, orang-orang yang takut akan Tuhan, atau istilah kerennya itu proselit. Jadi orang bukan Yahudi secara biologis, tapi menjadi orang Yahudi. Cirinya adalah bahwa sang penulis mengenal kepada siapa dia menulis. Karena dia dalam ayat 13, pasal 13 ayat 19, dia menyatakan bahwa ia ingin berjumpa dengan mereka. Artinya ada kelompok khusus yang mau ditargetkan oleh tulisan itu.
ini. Karena itulah dia juga tidak dikategorikan sebagai surat am, karena dia mentargetkan secara khusus siapa yang disasar oleh tulisannya ini. Mengapa dia menulis? Kita bisa membaca dari ayat 5, pasal 5, sepertinya penulis mendengar bahwa jemaat targetnya kurang lagi memberi perhatian terhadap pengajaran Kristen. Bahkan dalam pasal 10 ayat 25 terkesan sebagian dari mereka sudah tidak lagi menghadiri kegiatan-kegiatan persekutuan atau kegiatan-kegiatan ibadah, sehingga mereka didorong untuk jangan meninggalkan kegiatan-kegiatan persekutuan seperti itu. Mengapa atau untuk apa dia menulis? Ya, pada era-era itu ada banyak sekali tantangan yang dihadapi gereja jemaat-jemaat yang mula-mula yang rentan terhadap banyak godaan. Lalu sama seperti surat-surat yang lain juga termasuk di surat-surat am. Maksud dari penulisan surat Ibrani ini adalah untuk encourage orang Kristen supaya mereka bertahan dalam menjalani atau melakoni peran hidup sebagai orang Kristen. Ya, seperti tadi ya, mereka jangan pernah melupakan kegiatan persekutuan itu. Juga mengingatkan orang-orang Kristen supaya tidak berpaling dari iman mereka kepada Kristus kepada ajaran-ajaran yang lain. Dan peringatan supaya tidak berpaling ini muncul dalam ayat-ayat yang perikop-perikop yang dikutip di sana ya. Nah, kita ke yang khas dari surat Ibrani ini. Saya kira sekali lagi asumsi saya kita sudah beberapa kali mungkin ya membaca surat Ibrani itu. Dan dalam surat ini kita temukan pernyataan-pernyataan yang khas Ibrani tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus itu mengungguli apa yang ada di dalam perjanjian lama. Apakah itu Musa, apakah itu imam-imam, dan semua yang disebutkan di dalam perjanjian lama, termasuk dan terutama kurban-kurban di dalam bait Allah. Orang-orang Kristen seperti yang dikatakan dalam maksud dan alasan tadi, jangan mengabaikan keselamatan yang sudah dibawa oleh Kristus. Jadi orang-orang Kristen yang mau disapa ini jangan keadaannya seperti itu. Seperti ya tidak lagi memperhatikan apa-apa yang sebetulnya harus mereka perhatikan dalam status mereka sebagai orang Kristen. Nah, dalam surat ini kita juga bertemu dengan banyak sekali nasihat. Dan inti dari nasihat itu lagi-lagi adalah agar jemaat bertahan dalam iman. Dengan beberapa hal yang disampaikan ini, kita bisa melihat secara keseluruhan bahwa core inti dari surat ini adalah peringatan, ajakan, himbauan, atau apalagi yang namanya setara dengan itu, supaya jemaat tetap di dalam iman dan tidak memberi kesempatan kepada yang lain-lain. Mengapa? Karena anak manusia Yesus Kristus itu telah menjadi imam besar di surga. Dialah yang telah menyerahkan dirinya untuk semua orang. Nah, konsep tentang kurban memang kita sangat kenal itu di dunia perjanjian lama ya, di dunia Israel. Nah, konsep tentang kurban ini juga dibawa masuk ke dalam surat Ibrani ini. Oke, kita lanjut. Ini waktu kita terbatas, tapi rupanya ini yang bahan yang paling banyak lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Saya pikir yang lalu yang paling banyak, ternyata ini barangkali lebih banyak ya. Beberapa tema yang mengemuka. Yesus itu
adalah ilahi dan manusiawi. Jadi dia bukan 50% ilahi, 50% manusiawi. Dia adalah 100% ilahi, 100% manusiawi. Dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Yesus itu adalah anak Allah yang membuat Allah menjadi nyata. Orang Israel kan hanya bisa mendengar suara Allah itu lewat nabi-nabi. Tapi untuk melihat secara langsung, mungkin hanya bisa lihat lewat malaikat atau apa. Tapi Yesus dalam surat Ibrani itu adalah Allah yang terlihat. Yesus adalah imam besar kekal. Artinya dia tidak hanya seorang imam besar periodik seperti imam-imam besar di dunia Israel ya. Mereka hanya berfungsi dalam kurun waktu yang tertentu sebab mereka kan manusia dan akhirnya bisa berujung masa pelayanan mereka sebagai imam besar. Tapi Yesus adalah imam besar kekal. Dan sebagai manusia, imam besar, ia bersimpati dengan kelemahan manusia. Sebab ia menyerahkan dirinya sebagai kurban. Kurban yang perfect, yang mengampuni dosa. Kalau umat Israel harus membawa hewan dan menumpahkan darah hewan itu, memercikan darah itu untuk pengampunan dosa. Tapi Yesus melakukannya dengan darahnya sendiri. Itu ayat-ayat yang kita kutip ya. Semua manusia siapapun dia akan berhadapan dengan pengadilan kelak. Jadi tidak ada orang yang bisa mengklaim dirinya bebas dari pengadilan. Lalu yang merupakan tema juga di sana dalam surat ini adalah bahwa ini hari-hari terakhir, the last days, itu merupakan salah satu hal yang mengemuka juga di dalam perjanjian lama. Nah, dengan kedatangan Yesus Kristus, apa yang disebut sebagai hari-hari terakhir, the last days, sudah mulai dan akan disempurnakan pada kedatangannya kembali. Jadi dalam konsep Ibrani, hari-hari terakhir itu adalah hari-hari sekarang. Hari-hari yang sudah diawali melalui kedatangan Yesus. Dan itu akan mendapatkan kesempurnaannya pada parusia. Ada banyak sekali tema lain, tapi sekali lagi waktu kita tidak cukup untuk membahas semuanya ini. Tapi saya kunci dengan mengatakan begini, surat Ibrani adalah pernyataan tertulis yang baik sekali mengenai tema-tema besar keyakinan dan pengharapan Kristen. Situasi lama di bawah hukum Taurat dipertentangkan dengan pengharapan dan keyakinan baru yang ada di dalam Kristus. Kalau kita boleh memakai satu ungkapan, satu frasa saja tentang surat Ibrani, maka mungkin frasa ini yang boleh kita katakan. Yesus adalah segala-galanya. Dia melampaui semuanya yang ada di dalam perjanjian yang lama. Nah, kalau kita bicara tentang perjanjian lama, itu maksudnya perjanjian yang diikat oleh Tuhan Allah dengan leluhur-leluhur Israel. Itu perjanjian yang lama. Nah, perjanjian yang baru adalah perjanjian yang diikat oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Diikat dengan manusia ya, melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, itu surat Ibrani ya. Surat Ibrani 13 pasal ya Pak. Sekarang kita masuk ke surat-surat Am. Ini surat Yakobus, surat 1 dan 2 Petrus, surat 1 dan 2, 3 Yohanes, dan surat Yudas. Itulah yang disebut dengan surat-surat Am. Sebutan lain saya kira sudah pernah menyebutnya, untuk surat ini adalah surat-surat Katolik. Tapi kita lebih sering menggunakan kata surat Am.
Mungkin kita tidak mau pakai surat Katolik ya. Tapi sebelumnya bahasa Yunani-nya adalah Katolikos. Katolik dari sana ya, yang berarti umum, universal. Nah, surat-surat ini kenapa disebut universal? Tidak ditujukan kepada jemaat atau pribadi tertentu. Kecuali surat 3 Yohanes yang menyebut nama Gaius ya, sebagai alamatnya. Tapi walaupun memakai nama Gaius, dipahami bahwa surat 3 Yohanes ini juga adalah surat untuk dibaca dalam komunitas jemaat. Karena itulah ketujuh surat ini memakai nama penulisnya, surat Petrus. Kita tidak bilang surat Roma sebagai surat Paulus, surat Galatia sebagai surat Paulus. Kita memakai nama alamat surat itu. Tapi untuk ketujuh surat ini yang dipakai adalah nama yang dianggap sebagai penulisnya. Kalau kita lihat semua surat Am ini, maka ada satu tema bersama di antara ketujuhnya, yaitu bertahan dalam menghadapi penderitaan. Penderitaan adalah tema inti, tema utama ya dalam surat-surat Am, dan itu ada dalam ketujuh surat ini. Kita Yakobus. Beberapa waktu ya Bu, penulisannya. Balik lagi ke slide sebelumnya. Ini yang slide pertama Yakobus ya. Iya Pak. Oh ya, tidak tertulis ya waktu penulisannya. Oh, mungkin ada yang terlewat ya. Lewat ya, saya tidak lihat lagi tadi. Oke, kalau tidak tertulis, ini diperkirakan ditulis tahun 50 Masehi atau paling lama awal 60 Masehi. Nah, penulisnya disebut Yakobus. Dan hanya Yakobus begitu ya. Dan kita tahu bahwa dalam Perjanjian Baru ada 5 nama Yakobus. Nah, yang mana dari 5 ini yang menulis surat ini? Tapi para pakar lebih setuju menyebut Yakobus yang adalah saudara Yesus. Kita ingat ya, sesudah melahirkan Yesus, Maria dengan Yusuf punya anak-anak lagi. Nah, salah satunya adalah Yakobus. Dia, Yakobus yang ini ya, yang saudara Yesus pernah menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Itu kalau kita baca Kisah Rasul 12. Memang kita tidak punya informasi apakah Yakobus ini pernah menjadi murid Yesus. Sepertinya tidak. Dan dalam surat ini juga dia tidak bercerita lebih rinci tentang Yesus itu. Oke, kita anggap saja penulisnya memang Yakobus yang ini ya. Alamatnya, kalau kita baca pasal 1 ayat 1, itu disebutkan sebagai 12 suku perantauan. Ini sangat mengingatkan kita pada 12 suku Israel ya. Sepertinya yang mau ditargetin oleh surat ini adalah orang-orang Kristen berbahasa Yunani, orang-orang Kristen asal Yahudi berbahasa Yunani yang menyadari bahwa mereka adalah pewaris tradisi Israel. Orang-orang Yahudi, sekali lagi kita sudah bicarakan ya, dampak dari Helenisme itu, orang semua berbahasa Yunani. Kalau orang Yahudi sudah banyak melupakan bahasa asli mereka, Ibrani. Alasan, orang-orang Kristen menderita karena penganiayaan. Mereka juga dalam kehidupan mereka sehari-hari tergolong masyarakat miskin. Dan banyak dari mereka yang hidup secara duniawi. Maksud penulisnya adalah ya tentu saja karena kehidupan mereka lebih didominasi oleh kehidupan secara duniawi, maka surat ini bermaksud untuk mengoreksi kehidupan yang dianggap salah seperti itu. Dan
Penulis menantang jemaat supaya mencari hikmat Allah dan mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Semakin kuat, semakin dewasa, sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka dapat menyelesaikannya sendiri. Yang khas dalam surat Yakobus ini ya, orang-orang Kristen harus membuat iman mereka menjadi hidup. Saya kira ini yang sangat kita ingat tentang surat Yakobus ya. Mereka harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar pasif saja. Allah mengizinkan ujian dan pencobaan dihadapi atau mengena kepada manusia. Tapi cobaan itu bukan datang dari Allah, melainkan dari diri orang itu. Dan si penggoda. Setan itu kata lain dari penggoda, pencoba ya. Untuk menanggapi pencobaan itu, orang-orang perlu sabar bertahan. Jangan mudah menyerah. Doa adalah tanggapan yang pas terhadap pencobaan yang sedang dihadapi. Doa harus menjadi sesuatu yang sentral dalam segala keadaan. Bukan hanya dalam keadaan ketika sedang enak-enak, tapi juga ketika sedang dalam persoalan. Allah peduli dengan orang-orang miskin. Dan karena itu, sesama tidak boleh mengabaikan orang miskin. Apalagi orang kaya. Yang khas lagi, kata-kata, lidah, mulut, punya kekuatan yang menghancurkan. Tapi pada sisi yang lain, kata-kata juga punya kekuatan untuk mendatangkan suasana damai. Lidah itu seperti api. Itu yang khas dalam surat Yakobus ya. Ya, lanjut Bu. Kalau kita sudah membaca surat Yakobus dari Tuhan, kita akan tahu bahwa ini surat yang syarat dengan nasihat-nasihat praktis. Sangat praktis. Dan nasihat-nasihat itu adalah tentang bagaimana jemaat Kristen hidup sebagai orang Kristen. Nah, kalau kita mau menemukan tentang nasihat-nasihat praktis untuk kehidupan Kristiani kita, surat Yakobus membantu kita dalam banyak hal. Ya, surat 1 Petrus ya. Ditulis sekitar tahun 62. Selama masa Kaisar Roma bernama Nero ya. Penulisnya menyebutkan dirinya sebagai Petrus, Rasul Yesus Kristus. Demikian dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1. Tapi sebagian pakar memandang surat 1 Petrus ini sebagai pseudepigraf atau surat yang memakai nama samaran. Dia memakai nama Petrus, tapi sebetulnya bukan Petrus yang sebenarnya ya. Itu pseudepigraf. Alasan kenapa banyak pakar memandangnya sebagai karya pseudepigraf bukan dari Petrus sang rasul adalah karena surat ini berkaitan erat dengan surat-surat yang kita kenal sebagai surat Paulus. Misalnya dalam pasal 5 ayat 13, 1 Petrus ya, penulis menyebutkan nama Markus itu sebagai anaknya. Sekalipun Markus adalah nama umum, banyak orang bernama Markus ya. Namun dalam perjanjian baru satu-satunya Markus adalah teman kerja Paulus dalam berbagai kesempatan.
Misalnya di Kisah Rasul pasal 15 dan seterusnya, nama Markus itu disebut dan terkait dengan nama Paulus. Sementara dalam pasal 5 ayat 12 ditulis dengan perantaraan Silvanus, dan Silvanus nama lainnya adalah Silas, dua nama untuk satu orang. Dan satu-satunya Silvanus atau Silas yang dikenal malah lebih dekat dengan sosok Paulus, bukan dengan Petrus. Karena itulah surat ini dianggap sebagai oleh banyak ahli pseudepigraf, tapi kita tetap menggunakannya sebagai surat Petrus yang pertama. Alamat dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. 5 kawasan. Dan sebagaimana kita juga sudah sebutkan dalam jumpa kita yang pertama barangkali, kawasan ini memang sudah terdampak oleh budaya Yunani Romawi dan sudah berada di bawah kekuasaan Roma sejak pertengahan abad 1 Masehi. Karena itu yang dimaksud dengan pendatang adalah orang-orang yang datang ke sana, yang pergi ke sana, bukan orang-orang dari garis keturunan atau yang punya darah Pontus, Galatia, dan lain-lain sebagainya. Alasan mengapa surat 1 Petrus ditulis, para pendatang ini, baik yang latar belakang Yahudi maupun bukan Yahudi, sedang mengalami penganiayaan atau penghambatan di tempat masing-masing. Mereka sangat menderita. Kita ingat ya bahwa topik utama kitab surat-surat Am adalah penderitaan. Nah, maksud dari surat ini ditulis adalah untuk memberi semangat, encourage kepada para pembaca, para pendatang itu supaya mereka tahan menghadapi penderitaan dan penganiayaan itu. Maksud yang kedua adalah untuk memberi pemahaman kepada pembaca surat ini, mereka yang ada di 5 wilayah tadi itu ya, bahwa Allah ada di pihak mereka dan mereka akan menikmati keselamatan yang dijanjikan. Suatu encouragement yang sangat menguatkan ini. Kalau pemahaman seperti ini yang didaratkan. Yang khas dalam surat 1 Petrus ini adalah ya, sama seperti Kristus sendiri telah menderita dan kemudian dimuliakan, demikian juga para pengikutnya atau orang-orang yang percaya kepadanya akan menderita sebelum dimuliakan. Logikanya adalah seperti itu ya. Gereja atau jemaat adalah rumah Allah yang baru atau Israel yang baru. Ini yang khas dalam surat 1 Petrus ya. Hidup dan kematian Yesus adalah dasar dari kehidupan baru orang-orang percaya. Kristosentris. Dan kebangkitan Kristus adalah kemenangan Yesus atas musuh-musuhnya. Bukan sebuah kegagalan. Kemenangan atas musuh-musuhnya. Ini catatan akhir tentang surat 1 Petrus sama dengan Yakobus. Surat 1 Petrus juga berisi banyak nasihat untuk orang percaya supaya bertahan menghadapi penderitaan. Lagi konteks dari surat-surat Am ini adalah jemaat yang sedang diperhadapkan dengan penderitaan. Ya, lanjut. 2 Petrus. Kemungkinan tahun 80 atau sesudahnya, mana jauh lebih kemudian dari surat 1 Petrus ya. Nah, penulisnya juga disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 adalah Petrus. Tapi sama dengan 1 Petrus,
Para pakar juga banyak yang memandangnya sebagai pseudonim, nama samaran juga ya. Rasul Petrus meninggal dunia diperkirakan tahun 64 Masehi. Dan sepertinya surat ini tidak mungkin ditulis sebelum tahun ini. Terutama karena situasi jemaat sudah seperti established gitu ya. Bukan di zaman Rasul Petrus sendiri. Alamatnya juga disebutkan dalam pasal 1 ayat 1. Mereka yang sama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Mereka ini sangat terbuka, sangat Katolik. Alasan mengapa surat ini ditulis, karena di sana ada guru-guru palsu yang datang, dan guru-guru palsu ini menekan jemaat supaya melupakan pengetahuan yang benar mereka tentang Kristus. Dengan kata lain, mereka didesak atau dipaksa untuk berpikir lain tentang iman mereka kepada Kristus. Nah, dalam situasi seperti itulah, dalam kondisi seperti itulah, penulis 2 Petrus ini bermaksud untuk mengingatkan jemaat supaya hidup berkenan kepada Allah. Mengingatkan jemaat supaya mereka menentang guru-guru palsu dengan ajaran mereka yang mempromosikan kebebasan seksual sebagai gaya hidup yang sah. Nah, kalau kita punya waktu, boleh lihat lagi 2 Petrus ini bagaimana. Dan maksud yang ketiga adalah membahas berbagai isi teologis untuk membantu jemaat memahami iman mereka. Diperhadapkan dengan ajaran guru-guru palsu, memang jemaat harus dibekali dan diperlengkapi dengan pemahaman yang benar tentang iman itu. Kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan atau menentang atau melawan guru-guru palsu kalau kita sendiri tidak siap dengan konsep pemahaman kita sendiri. Ini beberapa hal yang merupakan kekhasan dalam surat ini. Kasih karunia, grace, Allah di dalam Yesus Kristus mentransformasi sekaligus juga memampukan orang-orang hidup dengan benar sekalipun berhadapan dengan tantangan berat. Lagi encouragement ya. Pengenalan akan Yesus akan menghasilkan sikap hidup yang baik bagi orang-orang percaya. Surat 2 Petrus menggunakan banyak cerita dari Perjanjian Lama. Misalnya tentang Sodom dan Gomora. Kita semua tahu apa inti dari cerita Sodom dan Gomora ya. Dan cerita Sodom dan Gomora ini dipakai oleh penulis 2 Petrus ini dikenakan kepada lawan yang mereka hadapi. Bahwa mereka akan seperti Sodom dan Gomora yang tak akan luput dari penghukuman. Tema yang mengemuka. Guru-guru yang datang ke sana membawakan ajaran palsu akan diserahkan ke tangan Allah untuk dihukum. Melalui kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, Allah membuat orang-orang Kristen dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sifat ilahi, hakikat ilahi. Yang luar biasa ya. Orang-orang Kristen dapat mengambil bagian dalam hakikat esensi ilahi. Orang-orang Kristen harus tahan menghadapi tantangan. Dan mereka perlu tahu bahwa mereka waktu itu
sudah berada di hari-hari terakhir, di last days. Jadi hari-hari terakhir bukanlah hari-hari yang akan datang nanti. Kita ingat tadi ya, hari-hari terakhir sudah datang melalui Yesus Kristus. Tuhan sabar terhadap ciptaannya. Itu alasan mengapa parusia itu belum datang-datang juga. Kedatangannya kembali itu belum datang-datang juga. Namun ia akan segera datang. Dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kesabarannya itu adalah kesempatan bagi manusia untuk introspeksi. Ya, surat 2 Petrus ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang mau digiring ke pengajaran-pengajaran palsu dan lupa bahwa penghakiman terakhir ada di tangan Allah. Jadi seperti ada ancaman ya, bahwa orang-orang tertentu di jemaat yang ditargetkan oleh surat ini diancam untuk dibawa ke pengajaran-pengajaran palsu. Surat ini berisi juga amsal dan kata-kata hikmat yang terkenal. Ya, jadi dia mewarisi tradisi hikmat. Karena itu penulis surat ini mestinya juga tahu banyak tentang perjanjian lama. Yudas. Kenapa Yudas kita dahulukan sebelum surat Yohanes ya, surat-surat Yohanes. Padahal Yudas kan tempatnya dalam kanon kita itu sebelum Wahyu. Tapi kita dahulukan, kita bicarakan langsung sesudah surat 2 Petrus. Itu karena isi surat Yudas ini mirip sekali dengan surat 2 Petrus. Penulisannya mungkin tahun 70 atau abad kedua, orang menduga surat Yudas ini lebih dulu dari surat 2 Petrus, hingga surat 2 Petrus atau penulis surat 2 Petrus bisa jadi kenal surat Yudas ini dan memakai bahan surat Yudas ini dalam tulisannya. Nah, penulis dalam ayat 1 disebut Yudas, saudara Yakobus, dan tentu saja juga saudara Yesus. Tapi para pakar juga menganggapnya sebagai pseudonim. Bahasa Yunaninya bagus sekali. Dan dianggap tidak mungkin bahasa Yunani sebagus itu berasal dari seorang petani biasa. Kalau Yudas ini benar saudara Yakobus, saudara Yesus, berarti dia adalah anak Yusuf, seorang petani. Ini bukan berarti melecehkan Yusuf ya. Tapi di mana kesempatan bagi dia untuk belajar secara baik, tertulis ya, menulis dalam bahasa Yunani. Bicara mungkin bisa, tapi kalau bicara dan menulis itu kan dua hal yang berbeda. Tapi orang menduga Yudas ini karena dia juga berkesempatan untuk mewartakan Injil kemana-mana, bisa jadi pada waktu dia memberitakan Injil itu, khususnya di wilayah Yunani, dia juga sudah belajar bahasa Yunani. Nah, ini dua sisi. Alamatnya disebut dalam ayat 1 ya. Mereka yang terpanggil, yang dikasihi Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Lagi-lagi mereka yang pakai mereka, lalu ada keterangan mengkategorikan siapa mereka itu. Juga sangat terbuka, sangat sangat Katolik. Dan bisa jadi mereka itu yang menjadi alamat surat ini adalah orang-orang Kristen Yahudi atau campuran antara Yahudi dan bukan Yahudi. Tetapi sudah akrab dengan tradisi Yahudi. Itu yang proselit tadi dibilang. Orang-orang yang takut akan Tuhan, sebutan untuk orang-orang bukan Yahudi yang menjadi orang Yahudi. Alasannya sama dengan 2 Petrus. Yudas juga menulis dengan alasan adanya guru-guru palsu yang menyusup ke tengah-tengah jemaat dan berupaya untuk mengubah iman jemaat, iman yang sudah ada pada jemaat,
iman yang benar yang sudah ada pada jemaat. Dan maksudnya adalah untuk meminta jemaat supaya tetap berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan ayat 3 ya, kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus maksudnya orang-orang Kristen ini. Ya, yang khas dalam surat Yudas sama dengan 2 Petrus, Yudas juga memakai sejumlah peristiwa dalam perjanjian lama termasuk Sodom dan Gomora. Dan ini dipakai untuk analogi yang akan menimpa para guru palsu nantinya. Mereka akan dalam tanda petik ya, nasibnya akan sama dengan Sodom dan Gomora dalam cerita perjanjian lama. Cerita keluaran orang Israel dari Mesir juga disinggung. Itu dalam ayat 5. Dan ini dipakai oleh penulis surat Yudas untuk memperingatkan bahwa sekalipun sudah diselamatkan, jemaat akan tetap dihukum kalau tidak percaya. Orang-orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir adalah orang-orang yang dimerdekakan. Tapi dalam perjalanan hidup kemudian mereka juga tidak lepas dari penghukuman. Sejauh mereka tidak percaya. Dan inti sebetulnya dari surat Yudas ini adalah ayat 5-16 yang sebetulnya merupakan khotbah. Dan khotbah itu nuansanya adalah penghakiman. Tema penghakiman ini diangkat ya karena kecenderungan yang ada di jemaat yang mau disapa itu, yang melupakan atau dipilih untuk melupakan iman mereka. Ya, tema yang mengemuka. Orang-orang Kristen hilang screen-nya Bu ya. Orang-orang Kristen perlu membela ajaran-ajaran iman mereka. Guru-guru palsu bisa diidentifikasi melalui karakter immoral mereka. Allah akan menghakimi guru-guru palsu. Untuk selamat orang-orang kudus harus bertahan. Orang-orang kudus itu orang-orang Kristen ya. Oke, penulis surat Yudas ini menghadirkan rasa takut terhadap orang yang murtad dan guru palsu yang menyebabkan kemurtadan itu ya. Menghadirkan rasa takut supaya orang tidak murtad, dan guru palsu yang menyebabkan kemurtadan itu juga bayang-bayang oleh rasa takut. Ini mungkin yang perlu kita garis bawah ya dalam surat Yudas ini. Rasa takut dikemukakan, kedepankan untuk membuat jemaat mempunyai rasa itu, rasa takut itu, dan karena itu kembali mengintrospeksi diri dan hidup mereka. Oke, sekarang surat 1-3 Yohanes kita bicarakan secara sekaligus ya. Kalau surat Yohanes, dari 3 surat ini hanya surat 2 dan 3 saja yang memiliki ciri surat. Nah, kalau kita bicara tentang ciri surat itu maksudnya format surat ya, terutama di bagian awal, penulis, alamat, dan salam pembuka. Surat yang pertama lebih merupakan sebuah khotbah atau traktat. 1 Yohanes tidak punya alamat seperti itu. Waktu penulisan ini agak rumit karena terkait dengan isu tentang siapa penulis ketiga surat ini dan bagaimana hubungan ketiga surat ini dengan kitab Injil yang juga memakai nama Yohanes, bahkan juga dengan kitab Wahyu yang juga memakai nama Yohanes. Dalam studi Perjanjian Baru, tulisan-tulisan Perjanjian Baru yang memakai nama Yohanes ini, jadi yang pertama Injil Yohanes, yang kedua 1, 2, 3 Yohanes, dan yang jadi kelima ya
Wahyu sama-sama bagaimana nama Yohanes itu dalam studi Bika Perjanjian Baru sering disebut dengan nama Korpus Yohanes. Sama dengan surat-surat Paulus juga disebut dengan Korpus Paulus. Ada yang khas dalam korpus ini. Meskipun agak sulit menentukan waktu penulisan ketiga surat ini, namun tahun 90-an. Jadi jauh lebih kemudian ya, lebih umum diterima. Penulis tidak ada nama yang disebutkan dalam ketiganya. Berbeda dengan surat 1 Petrus, 2 Petrus yang menyebut nama Petrus, menyebut nama Yudas. Tapi untuk 3 surat Yohanes ini, nama Yohanes tidak disebut sebagai penulisnya. 1 Yohanes anonim karena dia langsung dengan sapaan atau statement-statementnya. Sementara surat 2 dan 3 Yohanes hanya menyebut penatua, dari penatua. Bahasa Yunaninya presbyteros. Bisa jadi yang menjadi alamat surat ini, surat-surat ini, tahu siapa yang dimaksud dengan penatua. Tapi kita tidak tahu siapa yang dimaksud dengan penatua itu ya. Artinya sebetulnya sudah ada hubungan antara penerima surat ini dan penulisnya, sehingga penulisnya cukup saja dengan menyebutkan penatua, jemaat sudah tahu siapa yang dimaksud. Pendapat banyak ahli tentang penatua ini adalah seseorang yang ada di dalam jemaat yang merupakan alamat surat ini, dan jemaat itu adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Yohanes sendiri. Alamat dalam 1 Yohanes sekali lagi sama dengan penulisnya itu tidak disebutkan kepada siapa surat ini ditulis. Dan surat 2 Yohanes menyebut ibu, kepada ibu, dari penatua kepada ibu, titik-titik, dan anak-anaknya, anak-anak dari ibu ini. Siapa ibu ini? Tentunya perempuan. Dan ada orang yang suka mengaitkan sebutan ibu ini dengan genre. Kalau dalam bahasa Yunani, eklesia, jemaat atau gereja, itu berkelamin perempuan. Ya, bahasa Yunani sama dengan bahasa Jerman ya, kata-kata bendanya punya kelamin. Ada maskulin, feminin, ada netral. Yunani juga seperti itu. Dan khusus untuk eklesia, yang kita terjemahkan dengan gereja atau jemaat, itu jenis kelaminnya adalah perempuan. Lalu orang mengaitkan sebutan ibu ada kaitannya dengan jemaat karena memang perempuan. Sementara 3 Yohanes menyebutkan nama Gaius. Itu juga tidak jelas siapa dia. Bukan Gaius Tambunan tentunya ya. Atau Gaius apa lagi ada yang kita kenal di Indonesia ini ya. Orang hukum pasti kenal Gaius, apa lagi ada ya? Gaius Lumbun. Ya? Gaius Lumbun, Pak. Gaius Ya, Lumbun. bukan mereka berdua ya, bukan. Sebab mereka berdua pasti belum ada pada waktu itu ya. Nah, diduga kuat Gaius ini adalah seorang yang cukup punya nama, tapi juga cukup dermawan. Dermawan dalam arti, dulu kan belum ada gedung-gedung gereja, belum ada gereja yang dibangun khusus untuk gereja. Sementara sinagog juga tidak bisa gereja Kristen yang sudah mapan ini memakainya. Mereka pastikan diusir atau dikucilkan dari sinagog. Nah, mereka bersekutu dan beribadah di dalam rumah orang, rumah pribadi. Bisa jadi Gaius ini adalah orang yang memberikan rumahnya atau menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk beribadah. Dan kalau begitu, sapaan kepada Gaius ini juga memasukkan ke dalamnya sapaan untuk semua orang yang beribadah di dalam rumahnya. Nah, di mana rumah itu? Di mana mereka itu berada? Tradisi awal pernah menyebutkan bahwa jemaat yang disapa oleh surat 1 dan 3 Yohanes ini berada di Efesus.
Sekali lagi ini tradisi awal ya menyebutkannya. Tidak perlu tidak perlu di mana mereka berada, yang penting isinya adalah yang lebih utama ya. Alasan, ada konflik yang terjadi di dalam jemaat. Dan penulis mau menekankan pentingnya persekutuan dengan Allah sebagai cara untuk mengatasi setiap konflik yang muncul. Maksud dari ketiga surat ini memberi peringatan terhadap adanya ajaran palsu lagi. Ini lagi selain penderitaan, salah satu ciri yang mengemuka di surat-surat ini adalah munculnya ajaran-ajaran palsu atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Dan sayangnya sepertinya jemaat tidak menyadari tentang ajaran-ajaran palsu itu. Mungkin bukan hanya jemaat-jemaat mula-mula yang seperti itu ya. Jemaat-jemaat modern juga kadang-kadang seperti itu, tidak sadar bahwa sedang ada ajaran palsu yang dibawa masuk ke dalam jemaatnya. Nah, maksud yang lain adalah mengingatkan jemaat supaya hidup sesuai dengan kebenaran Injil, tidak memindahkan hatinya atau imannya ke yang lain. Yang khas dalam tiga surat ini, ketiganya memberi penekanan pada tema kembar, yaitu antara kebenaran dan kasih. Dan kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes, memang tema yang sama juga mengemuka di sana. Yang ada menyapa alamat surat dengan kesan ada wibawa penulis terhadap pemerintah. Seakan-akan ia mempunyai tanggung jawab khusus atas pemerintah. Itu kita beda kaitkan dengan sebutan bagi dirinya sebagai penatua. Dia punya tanggung jawab khusus terhadap penerimanya. 1 Yohanes memakai sebutan anak-anakku. Jadi dia satu generasi di atasnya atau satu fungsi di atas jemaat itu. Surat 2 Yohanes memakai sebutan sapaan anak-anak yang aku kasihi. Kalau seseorang menyapa orang lain dengan sebutan anak-anak, yang berarti ada bukan membilang jarak yang memisahkan, tapi jarak generasi di antara jarak status di antara kedua pihak. Ya. Dan 3 Yohanes memakai yang kukasihi. Itu juga sebutan khas yang menunjukkan bahwa ada jarak status antara penulis dan penerima. Nah, yang khas khusus untuk 1 Yohanes tambahan, ada penekanan pada jaminan kepastian melalui frasa kita tahu. Kamu tahu. Berarti penulis menyadari bukan hanya dirinya yang tahu tentang sesuatu itu yang mau diceritakan, tapi jemaat juga sudah tahu. Dan ini juga alasan mengapa orang cenderung mengatakan bahwa penulisnya adalah seseorang yang merupakan bagian dari jemaat yang merupakan alamat suratnya. Karena apa yang dia ketahui tentang jemaatnya, dia sebutkan di sana. Dia tahu dan jemaat tahu. Mungkin mereka juga sering bertemu dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yang kita katakan sebagai yang khas adalah bahwa dalam surat 1 Yohanes, terang dan kasih dihadirkan sebagai citra dari Allah. Oke, kita sampai ke kitab yang terakhir yang Ibu Nina tadi bilang ditunggu-tunggu. Karena yang terakhir ya. Ini saya lihat di topiknya di atas pakai surat Wahyu ya. Jarang sih Wahyu dibilang surat ya. Ya. Walaupun sebetulnya tidak salah pakai surat. Dalam banyak bahasa daerah di Indonesia, buku itu dibilang surat.
Bahasa Nias pakai surah, bahasa nah, di Sumatera Utara banyak yang pakai surah, Kalimantan juga pakai surah untuk kitab. Oke, kitab Wahyu, kata Wahyu ya, adalah terjemahan untuk kata Yunani apokalipsis yang bermakna pembukaan, bukan pembukaan acara maksudnya. Itu saya seperti contoh ini membuka tudung makanan. Jadi kalau makanan yang terletak di atas meja ditutup oleh tudung itu, kecuali orang yang menaruhnya atau juru masaknya, yang lain tidak tahu apa isinya ya. Nah, ketika tudung itu dibuka, orang jadi tahu apa isinya. Jadi yang gelap menjadi terang, yang tidak diketahui menjadi diketahui. Itulah kata apokalipsis. Penyingkapan. Kitab Wahyu menyingkap perang spiritual yang tidak terlihat. Itu isi kitab Wahyu. Perang spiritual antara Allah pada satu pihak dan setan pada pihak lain. Dan itu tidak terlihat, tapi disingkap kepada Yohanes. Yohanes mendapat penglihatan, Yohanes mendapat wahyu. Nah, di dalam perang spiritual itu, gereja atau jemaat ikut terlibat. Dia bukan penonton. Dia juga adalah yang ikut serta dalam perang. Perang ini adalah antara Allah dan Kristus pada satu pihak, dan iblis dengan kekuatan-kekuatan jahat, baik yang demonis maupun yang manusiawi pada pihak lain. Saya pakai kata demonis yang maupun yang manusiawi. Yang demonis yaitu yang demon-demon yang tidak kita bisa lihat ya. Tapi manusia juga menjadi musuh atau lawan dari Allah. Terutama penguasa-penguasa, kita lihat konteks dari kitab Wahyu ini adalah kekaisaran Roma, apakah itu Nero atau Domitianus ya. Nah, kekuatan jahat baik yang demonis maupun yang manusiawi itu menunjuk kepada manusia-manusia yang adalah kaisar itu ya. Oke, Bu, terus Bu. Kitab Wahyu sama dengan saudara Yohanes ditulis pada akhir abad pertama Masehi. Penulis menyebut dirinya Yohanes dalam pasal 1 ayat 4. Tapi ada orang lain yang menyebut sebetulnya penulis kitab Wahyu ini secara spiritual adalah Yesus sendiri. Sebab Yesuslah yang memberi kepada Yohanes penglihatan-penglihatan itu dan meminta Yohanes untuk menulisnya. Jadi apa yang ditulis oleh Yohanes adalah apa yang disampaikan atau diperlihatkan oleh Yesus. Nah, berangkat dari kondisi itu, orang menyebut sebetulnya penulis kitab Wahyu ini adalah Yesus, penulis spiritual paling tidak. Tapi kita bicara tentang nama Yohanes yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 4. Tradisi menyebutnya sebagai Rasul Yohanes. Tapi bisa juga Yohanes yang lain. Ada banyak Yohanes juga ya, sama dengan Yakobus, itu nama umum. Penerima, kita tahu ya, disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 juga 7 jemaat yang ada di provinsi Asia. Dan ketujuh jemaat itu disebutkan Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia dalam pasal 1 ayat 11. Dan kita ingat dalam pasal 2 dan seterusnya juga disebutkan nama jemaat-jemaat ini. Sudah kita sebutkan dulu ya bahwa dalam kitab Wahyu ini ada surat. Karena yang ditujukan kepada Efesus, Smyrna, dan seterusnya itu adalah surat kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Smyrna. Itu adalah pembuka dari sebuah surat. Nah, tapi yang disebutkan adalah 7 jemaatnya. Dalam Alkitab 7, kita tahu 7 merupakan angka yang melambangkan makna lengkap atau sempurna.
Jadi 7 jemaat ini adalah representasi dari semua jemaat yang lain. Kita ketiban juga, walaupun kita tidak termasuk dalam 7 jemaat di Asia kecil ini, tapi karena kita ingat 7 ini adalah angka representasi dari kesempurnaan atau kelengkapan, maka kita bisa merasa sebagai bagian yang juga ditujukan oleh kitab Wahyu. Maksud penulis atau kitab Wahyu ini menyatakan bahwa di dalam konflik atau perang spiritual itu, Yesus yang adalah anak domba Allah telah meraih kemenangan mutlak. Pakai istilah tinju, lawannya KO begitu ya. Semua hakim memberikan kemenangan. Kira-kira seperti itu ya. Kedua, mengingatkan bahwa meskipun Yesus sudah menang, namun gereja atau jemaatnya terus saja diserang oleh ular naga dan geberakannya. Melalui penganiayaan yang dilambangkan dengan binatang-binatang, melalui penyesatan yang dilambangkan dengan nabi palsu, dan melalui pengaruh budaya yang direkomendasikan sebagai akta perzinaan. Maksud berikutnya adalah membentengi orang-orang percaya supaya dapat bertahan diperhadapkan dengan penderitaan. Karena Yesus telah menang dalam perang spiritual. Maksud yang keempat yang boleh kita kutip adalah mendorong orang percaya, mendorong jemaat-jemaat di 7 jemaat ini, mendorong semua orang supaya tidak tergiur oleh bujukan memikat, namun kotor dari dunia ini. Yang khas, ada banyak tentu saja ya, dan kita tidak punya waktu banyak untuk membahas semuanya ini. Dengan kematiannya, Yesus telah mengalahkan iblis. Ini musuh perangnya. Dan Yesus telah menebus semua bangsa menjadi kerajaan imamat yang melayani Allah. Yesus Kristus hadir di tengah-tengah jemaatnya melalui Roh Kudus. Ia tahu cobaan bagi jemaat-jemaat. Ia tahu kemenangan dan kegagalan mereka. Yesus tahu semua. Sejarah dunia termasuk malapetaka yang terjadi, bencana yang terjadi, ada di bawah kendali Yesus yang adalah anak domba yang telah menang. Allah meredakan murkanya dan mencegah musuh-musuhnya yang berupaya menghancurkan gereja. Ia mengumpulkan umat tebusannya. Malapetaka-malapetaka yang terjadi sekarang merupakan peringatan tentang penghakiman yang akan datang. Nah, ada aspek futuristik di situ ya. Kalau sekarang sudah terjadi, maka yang sama bisa jadi akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Orang-orang percaya akan menang, baik atas naga maupun atas binatang. Kemenangan para syahid. Kemenangan para syahid kini memang tersembunyi, artinya pada waktu itu ya, namun akan dinyatakan kelak pada waktu kedatangan Yesus kembali. Lagi-lagi ada aspek futuristik, dan biasanya aspek futuristik ini yang menarik diselami atau dipahami atau dikedepankan oleh pembaca untuk kitab Wahyu ini. Iblis bermaksud menyerang keteguhan dan kemurnian gereja. Dan itu mereka lakukan dengan menganiaya, dengan menghadirkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, dan dengan godaan untuk menjadi kaya, serta godaan untuk menikmati kehidupan seksual yang amoral.
Yang harus berikutnya, yang ini pada akhir ya, pada akhir zaman lawan-lawan gereja akan meningkatkan penganiayaannya. Dan Yesus firman Allah yang hidup akan mengalahkan dan menghancurkan semua musuh gereja dan jemaat itu. Langit dan bumi yang lama yang ditandai dengan dosa dan penderitaan akan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Dan gereja akan dihadirkan sebagai mempelai bagi suaminya yang adalah anak domba itu. Ini berita yang menghibur, yang menebus. Catatan terakhir untuk kita Wahyu ini adalah kitab ini perlu dibaca sebagai satu kesatuan. Sayangnya praktek kita membaca kitab Wahyu memang sepotong kan, perikop, karena tidak mungkin dalam satu kesempatan kita bersekutu kita membaca kitab Wahyu secara keseluruhan pada waktu yang sama. Tapi pada banyak kesempatan yang tersedia pada kita perlu membaca kitab ini sebagai satu kesatuan. Karena secara struktur kitab ini mendesak pembaca untuk bisa menilai dengan bijak kisah yang menghadirkan berita penebusan. Kalau kita hanya membaca sepotong-sepotong, mungkin kesan serem, menakutkan, mengerikan itu bisa muncul. Tapi kalau kita membacanya sebagai sebuah novel yang berawal dan berujung pada akhirnya happy ending, maka kita Wahyu mungkin tidak akan membuat kita menjadi takut, cemas, ngeri. Desakan yang diberikan oleh struktur kita Wahyu ini adalah supaya pembaca menilai dan mengambil keputusan dengan bijak. Sebab di sana ada tawaran berita penebusan. Kemenangan diraih oleh anak domba, dan kemenangan yang sama dijaminkan kepada para pengikutnya yang setia sekalipun diperhadapkan dengan berbagai cobaan, godaan, dan tantangan. Saya akhiri sampai di kitab Wahyu. Terima kasih Bu Nina. Oke, terima kasih Pak Wenas. Bapak Ibu, sekarang saatnya kita berdiskusi kembali. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan, begitu ya. Namun karena ini kesempatan yang terakhir kita dalam Ku Tahu, kita juga boleh mengajukan pertanyaan ya Pak ya. Mungkin untuk acara Ku Tahu sebelumnya yang mungkin tiba-tiba kepikiran sama kita gitu ya. Ya, Silakan ya Pak ya. ya, Nah, Bapak Ibu kalau silakan. boleh mengajukan pertanyaan baik itu diketik di chat ataupun menanyakan langsung begitu ya. Saya Bu, Oke, silakan Bu Feba. tapi maaf visualnya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya Bu, lagi ada problem. Baik, baik. Uh, Ini suaranya Bu ya. Selamat malam semua Bapak Ibu, terutama Bapak Pendeta Wenas. Saya Selamat mau malam, bertanya, Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Siapa sosok Melkisedek itu? Karena dia karena dibilang Bapak Abraham kita memberikan perpuluhan kepada dia, dia tidak berkesudahan, tidak berbapak. Sebentar Pak, saya belum selesai. Tidak berbapak, tidak beribu. Kemudian di Kejadian dikatakan lagi di Kejadian 14 di kitab Mazmur juga di 110 dia ada. Siapa Melkisedek itu Pak? Terima kasih. Informasi yang tersedia pada kita tentang sosok ini ya hanya di cerita-cerita perjanjian lama yang Ibu sebutkan tadi itu ya. Tapi biasanya ada makna simbolis di balik nama. Melki itu dari Malak, ya. Raja. Sedek itu
yang kita bisa artikan seperti kasih ya, sedekah dari sana ya, amal ya, sedekah itu. Nah, memang informasi, sekali lagi, informasi tentang Melkisedek itu tidak banyak yang kita ketahui. Tapi dia disebut sebagai imam, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Orang-orang tidak mempertanyakannya dulu ya, tidak mempertanyakannya siapa sosok ini. Dia dikaitkan dengan sosok Abraham. Abraham yang Ya, dan diceritakan dalam kisah itu Abraham memberikan persepuluhan untuk sosok ini ya. ya betul. Ya. Nah, sekali lagi sampai sekarang kita tidak bisa memastikan sosok ini siapa, apalagi keterangannya tidak berayah, tidak beribu, dan ya dari mana dia muncul. Karena itu yang kita pahami itu cuma dari namanya. Jadi dia bisa saja memang merupakan seseorang, tapi bisa jadi itu adalah sebuah simbol yang bisa jadi tidak punya wujud. Sebuah simbol, yaitu dari namanya, Melkisedek. Ya, jadi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan jawaban yang mungkin memuaskan karena saya juga tidak tahu sampai sekarang ini siapa sosok yang tak berayah, tak beribu, yang kepadanya Abraham memberikan persembahan hasil dari apa yang dia menangkan dalam peperangan itu ya. Ya, betul. Untuk ini ya. Jadi saya cenderung untuk mengatakan kita artikan itu secara simbolis dari arti nama itu. Abraham mempersembahkan apa itu persepuluhannya itu kepada raja kasih itu. Ya, itu yang saya bisa jawab, Bu. Mohon maaf. Sampai sekarang kita tidak bisa menjelaskan lebih jauh tentang nama Melkisedek ini. Ya, itu. Oke. Kalau dia diartikan sebagai tipologi dari Yesus Kristus Tuhan, menurut Nah, kalau Ibu sampai ke situ, mengaitkannya bahwa Yesus itu juga sudah ada dalam perjanjian lama, bisa jadi seperti itu. Oke. Cuma apakah Yesus juga kita katakan tidak beribu? Itu juga ada kendala di situ ya, Bu. Iya. Yang tidak berayah, tidak beribu, yang kita tahu cuma Tuhan Allah ya. Ya, betul. Ya. Jadi kesimpulannya, ya saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa itu adalah sebuah representasi ilahi ya. Oh, oke. Jadi bukan sosok insani. Tidak ada sosok insani yang tidak berayah dan tidak beribu ya, Bu. Tapi dia kan berupa manusia, karena kan dia imam Allah yang maha tinggi. Ya itu dia sebutan juga. Dia... itu juga sebutan ya, Bu. Imam dari Allah yang maha tinggi ya. Oke. Ya, jadi artinya predikat-predikat yang diberikan kepadanya yang lain itu juga kan membuat kita hati-hati dengan memberikan dengan mengidentifikasinya ya. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Febe. Ya, terima kasih Pak Wenas penjelasannya. Sama-sama Bu. Oke, Bapak Ibu, dipersilakan. Mungkin sambil kita mengingat kembali gitu ya, kita sudah melewati kitab Injil, di mana ada di situ Injil Sinoptik, 3 Injil, terus ada Injil keempat yaitu Injil Yohanes, Injil Sinoptik yang mempunyai tulisan yang ada banyak kemiripan begitu, dan Injil Yohanes menuliskan dengan cara yang berbeda. Kita sudah melewati juga kitab Kisah Para Rasul yang mengisahkan bagaimana sesudah Yesus bangkit ada Roh Kudus yang menolong murid-murid yang bisa mengabarkan Injil dan melakukan banyak hal. Sesudah itu kita masuk ke surat-surat Paulus, surat-surat baik itu surat-surat kepada jemaat maupun surat-surat kepada pribadi, di mana surat-surat kepada jemaat, surat-surat Paulus ini ditulis dalam satu metode surat begitu ya Pak ya, ada pembukaan, ada isi dan formatnya ya, format surat begitu. Dan surat-surat ini menolong juga bagaimana kita memahami doktrin-doktrin, karena Paulus menuliskannya secara komprehensif begitu.
dan juga menolong kita bagaimana Paulus menyikapi isu-isu yang ada di dalam jemaat ya, permasalahan, dan juga bagaimana ketika Paulus menuliskan kepada Titus dan Timotius menjadi pemimpin jemaat begitu ya. Itu yang sudah kita lewati, dan hari ini kita melewati surat Ibrani dan juga surat-surat yang menolong umat untuk bertahan di dalam penderitaan, melawan guru-guru palsu, begitu ya, dan bagaimana hidup bertahan di dalam iman. Dan surat Wahyu, kalau kita surat Wahyu mungkin secara umum kadang kita pikirkan sebagai, oh itu nanti kiamat begini, begitu ya. Namun tadi Bapak menjelaskan dengan perspektif yang berbeda, begitu, karena surat Wahyu ini adalah surat yang dituliskan kepada jemaat-jemaat yang menderita ya Pak ya, sehingga yang mereka sedang. kekuatan nanti kalau kita hidup bertahan kita akan menang bersama Yesus begitu ya, dengan banyak kekhasan yang tadi kita sudah lihat bersama-sama. Mungkin sekilas seperti demikian ya. Nah, ini sekarang ada pertanyaan dari Pak Pak Nova ya. Pak Nova. Ya, ada periode di mana Ada periode di mana Yesus hilang dari peredaran setelah usia 13 sampai 30 tahun setelah sebelum pelayanannya. Bagaimana kondisi berdasarkan riset yang benar? Dan ada pertanyaan kedua, oke, Bu. ceritakan tentang proses kanonisasi dan Ya, melihat proses kanonisasi yang mampu membuat struktur yang solid tentang urutan Alkitab. Mungkin kisah Yesus, ini dua pertanyaan yang berbeda ya Pak ya. ya. Jadi 15 tahun terus tahu-tahu muncul 30 tahun begitu ya Pak ya. oke, Pak Nova, terima kasih untuk pertanyaannya ini. Yang pertama dulu ya, eh, saya ingat apakah kitab Injil itu biografi dalam arti tertentu ya, tapi dalam arti tidak itu juga tidak ya. Yang membuat dia tidak bisa kita paskan sebagai biografi yaitu ada rentangan masa hidup dari usia balita, lalu hanya muncul di ayat 2 pada usia 12, lalu sesudah itu tidak ada lagi, baru muncul lagi ketika dia berusia 30-an tahun ya. Pertanyaan Pak Nova tadi sebetulnya apa ya? Kenapa atau apa? Atau kenapa itu tidak ada atau karena ada beberapa cerita tentang itu Pak, yang ada yang agak random ceritanya Pak, ada yang katanya berguru ke sana ke sini gitu, ada yang jadi tukang kayu gitu. Nah, berdasarkan riset yang benar tuh kira-kira apa Pak gitu yang bisa jadi dasar pijakan kita gitu, yang mungkin yang dari hasil riset gitu Pak, yang mungkin Bapak pernah ketahui gitu Pak. Ya, jadi waktu banyak tahun hilang dalam catatan kita ya. Waktu itu Yesus itu kan anak. Oke, sebenarnya saya jawab dulu begini ya. Kenapa tidak ada itu di dalam kitab Injil? Itu dulu ya, Pak. Nah, untuk terhadap pertanyaan itu saya jawab. Pertama, bisa jadi para penulis tidak punya informasi tentang itu. Jadi hari-hari atau tahun-tahun berlalu seperti itu, tidak ada tradisi yang menyimpang semua kegiatan Yesus di usia-usia itu. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi ada tradisi, tetapi di mata para penulis tradisi-tradisi itu tidak ada yang punya sesuatu untuk diceritakan. Itu alasan kenapa tidak ada di dalam kitab Injil ya. Saya kira yang saya jelaskan lagi itu bisa kita pahami ya. Kalau kita punya waktu banyak, sebetulnya pertanyaan kita adalah kenapa kitab Injil ditulis? Alasannya adalah karena saksi mata atau saksi telinga atau apa tentang peristiwa Yesus satu persatu sudah mulai meninggal dunia ya. Sementara jemaat
yang sedang dalam proses bertumbuh atau berkembang memerlukan cerita tentang Yesus itu. Dan ditulislah cerita itu, kitab Injil. Nah, dalam rangka merampungkan tulisan mereka itu, mereka kan mencari informasi dari tradisi-tradisi yang dulu beredar secara lisan, tradisi lisan itu. Nah, bisa jadi kegiatan Yesus di usia-usia yang hilang itu dalam catatan kita itu memang tidak mereka peroleh. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua yang diasumsikan orang, Yesus itu kan anak yang sulung. Yusuf dan Maria kemudian punya beberapa anak. Itu kita tahu dalam kitab-kitab Injil. Nah, dalam tradisi waktu itu, anak sulung laki-laki adalah pembantu utama sang ayah. Yusuf adalah tukang kayu ya. Nah, diasumsikan dengan sangat kuat sebagai anak sulung, Yesus memang membantu banyak pekerjaan Yusuf. Jadi Yesus juga adalah seorang tukang kayu yang mahir. Selain juga tentu saja dia belajar yang lain. Termasuk dia juga belajar, dia rajin ke sinagog atau ke bait Allah malah. Dan dia belajar tentang kitab suci. Oke, itu Pak Nova yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Nova. Pertanyaan yang kedua tentang proses kanonisasi. Perjanjian baru ya kita bicara ini Pak Nova. Ya, Oke. Ada seperti ini proses kanonisasi. Itu proses kanonisasi itu berjalan berjalan dengan sendirinya seperti itu. Sampai sekitar tahun 300 Masehi. Ketika sudah harus dibuat ditetapkan sebuah kanon, sebuah buku. Sebelum itu jemaat-jemaat menggunakan kitab-kitab yang tidak sama untuk setiap jemaat. Jadi misalnya jemaat di Efesus menggunakan bukan 27 kitab yang ada pada kita, mungkin hanya sebagian dari 27 kitab itu. Karena tidak mereka miliki yang lain. Kan menduplikatkan atau menggandakan sesuatu pada waktu itu tidak mudah kan, harus tadi Ibu Nina bilang menulis satu pasal aja kerepotan ya. Nah ini kalau menulis dengan tangan satu kitab itu jauh lebih repot. Kita sekarang punya alat tulis yang lebih canggih ya, bisa dihapus dengan mudah, tipes atau oleh apa di komputer hanya del begitu saja langsung. Dulu menghapus tulisan yang sudah terlanjur ditulis itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi jelasnya situasi tidak mudah mendapatkan hasil penggandaan dari sebuah naskah. Karena itu tidak mengherankan kalau jemaat mula-mula memakai kitab yang tidak sama dalam arti tidak lengkap seperti yang kita punya sekarang ini. Proses kanonisasi itu berlangsung dalam perjalanan waktu ketika tahun 300 atau akhir 200-an Masehi itu dirasakan semacam sebuah kebutuhan untuk semua jemaat punya kitab yang sama. Dan dengar-dengar nih syarat-syarat untuk sebuah tulisan yang masuk dalam kanon itu adalah bahwa tulisan itu harus ada kaitannya dengan rasul. Kalau tidak ada kaitannya dengan rasul, gugur. Dan rasul-rasul yang diakui dan terkenal itu rasul-rasul yang kita kenal, itu ya Petrus, Paulus, Yohanes, dan lain sebagainya. Syarat kedua adalah bahwa sebuah tulisan, sebuah kitab harus dipakai di banyak jemaat. Jadi kalau satu kitab yang hanya dipakai dalam satu atau dua jemaat itu mungkin tidak diprioritaskan untuk masuk dalam kanon. Sebetulnya hanya ada dua kriteria besar itu yang dipegang oleh para perumus itu ya. Lalu yang soal susunannya adalah kenapa kan wahyu yang terakhir kan dulu pasti tidak dalam urutan itu, tapi kalau sampai dalam urutan seperti itu
pasti juga ada pertimbangannya. Waktu kita bicara Matius, kita sebutkan bahwa kenapa Matius ditempatkan lebih awal dari Markus, sekalipun bukan Markus itu lebih dulu, adalah karena Matius dianggap dapat menjembatani antara kehidupan Yudaisme dengan kekristenan. Lalu tempat kedua ditaruh Markus, ya karena asumsinya memang Markus lebih singkat, lebih padat, dan bisa jadi juga sudah mulai muncul sebagai yang lebih dulu ditulis. Lalu Lukas, Yohanes itu urutan panjang lebarnya sebuah tulisan. Nah, soal panjang lebar sebuah tulisan sekarang ini jangan kita lihat dari jumlah pasal ya. Pada awalnya, pada masa itu tidak ada pasal, tidak ada ayat. Nah, kita bisa lihat siapa yang lebih panjang antara Lukas dan Yohanes. Jangan lihat di pasalnya, lihat isinya, siapa lebih panjang. Nah, kisah para rasul ditaruh karena dia merupakan awal cerita tentang gereja. Lalu surat-surat Paulus itu diatur atau ditentukan dari panjang pendeknya surat. Roma ditempatkan lebih awal walaupun dia ditulis lebih kemudian karena dia paling panjang dari surat Paulus. Dan begitu seterusnya. Wahyu kenapa di akhir? Karena itu sama dengan kita, dia bicara tentang situasi terakhir. Oke, begitu Pak Nova yang secara ringkas bisa saya. Kalau kita mau bicara lebih rinci tentang proses kanonisasi itu satu atau dua kali tatap muka, mungkin itu bisa 6 SKS ya Pak. Panjang, maksudnya panjang ceritanya Pak. Tapi intinya adalah seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi tidak sejak awal sudah ada di kitab itu. Karena itu di dalam tulisan-tulisan kita ada disebutkan, kalau di Perjanjian Baru disebutkan tentang kitab suci. Itu maksudnya Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Baru belum ada waktu itu. Oke. Ya. Ya, Oke terima Pak, kasih. saya sudah jawab dua soal Bapak ya. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Mungkin Pak, kanon itu sendiri ada apa artinya apa gitu Pak? Oke. Kanon itu dari bahasa Yunani-nya kane katanya. Kane. Itu katanya sebutan untuk sebuah tumbuhan ya. Daun gelaga, tahu ya pohon gelaga, di mana sungai yang Musa dulu dilempar, diamankan oleh putri Firaun, itu kan dianyam dari gelaga itu kan. Tapi oke lah, fungsi daun gelaga pada waktu itu saya tidak tahu sekarang ini, tapi di Minahasa sana ada satu pohon, satu tumbuhan yang selalu dipakai. Jadi kalau ada batas tanah itu dari dulu ya, tanaman itu yang ditaruh di batas itu. Jadi pembatas sebetulnya kanon itu artinya antara yang di dalam dan yang di luar. Yang di dalam disebut kanonik, yang di luar dibilang bukan kanonik. Oke, jadi arti kanon sebetulnya pembatas. Batas ya. Jadi ini kitab-kitab inilah yang dibatasi begitu Ya, itu yang kitab-kitab kanonik, artinya kitab-kitab yang ada dalam batas. Ada dalam. Yang tidak di dalam batas itu bukan non kanonik. Dengan tadi 2 kriteria ya Pak ya. Ya. Tentang berkait dengan rasul. Berkait dengan rasul. Dan yang kedua. Apa tadi saya sebutkan ya? Berkait dengan rasul, dan yang kedua dipakai oleh banyak. Dipakai ya. Dipakai seberapa banyak dipakai ya. Nah waktu itu surat itu masih bergulung-gulung begitu ya Pak? Iya. Belum pakai pasal, belum pakai ayat itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini makin seru nih Pak Nova. Ayo, sudah dipanasin oleh Pak Nova nih. Izin bertanya Pak. Ayo. Silakan Pak. Pak Rinsan ya? Ya. Oh, Pak Rinsan ya. Kalau saya baca di pasal 13 di kitab Wahyu di ayat 18 itu mungkin kita tahu bersama angka 666 itu Pak. Angka itu digunakan untuk
Itu menghitung binatang dan bilangan manusia, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak, angka 600 atau 66 itu, 666 itu, triple eh, six ya, triple six ya. ya, triple six, Pak, ya. Nah, itu sering sekali kalau di zaman sekarang itu dijadikan semacam angka setan atau hantu apalah itu seperti itu. Apakah ada memang suatu penelitian atau mungkin pendapat para ahli teologi atau eh, seperti itu yang Ya, menarik kesimpulan angka itu sepertinya negatif. Terus eh, kata manusia dan kata binatang di situ itu apakah merupakan melambangkan eh, apa gitu gitu? Misalnya apakah binatang itu dalam arti fisik seperti binatang yang kita lihat atau juga manusia seperti kita ini? Dan yang terakhir Pak, kenapa harus 666? Mungkin bisa 999 atau 678 Pak. Kira-kira begitu oke. Pak. Eh, salah satu ciri kita wahyu adalah sana digunakan kata-kata atau bahasa lambang simbolik. Nah, sebuah kata simbolis itu dipakai ketika kita memakai kata yang sebenarnya itu berbahaya. Saya kira seperti itu ya. Kita coba memakai sesuatu secara simbolik untuk menyembunyikan yang sebenarnya. So, kalau kita pakai yang langsung, itu bisa mengancam jiwa ya. Banyak sekali di Wahyu itu adalah simbolis. Bapak sudah menyebutkan binatang itu juga punya makna. Guru palsu itu juga punya makna yang menyesatkan, binatang itu menganiaya atau membunuh. Itu punya makna-makna simbolis seperti itu. Nah, sekarang kita ke triple six ini. Apa pernah viral ya triple six ini di Amerika yang pakai apa itu ditusuk ke dalam tubuh manusia itu sehingga ada pengaruh gelap di dalamnya atau apa ya. Oke, penjelasan yang lebih apa tentang triple six itu adalah begini Pak. Di dunia Yunani, Romawi dan juga sebetulnya Ibrani juga, setiap huruf itu punya angka dan kita tidak tahu angka itu untuk masing-masing huruf karena di setiap bahasa itu berbeda pemberian angka itu. Jadi katanya angka 666 itu adalah jumlah angka untuk nama Kaisar Nero. Nah, saya tidak tahu menghitungnya E-nya itu berapa, E-nya itu berapa. Dalam bahasa Yunani kan pasti bukan Nero namanya kan. Saya lupa nama bahasa Yunani untuk Nero itu. Tapi angka untuk nama itu, nama sang kaisar itu apakah ditambah dengan kaisar itu atau tidak, itu memang menjadi 666. Jadi dengan menyebutkan 666, sebetulnya kita waktu menuju kepada Nero. Ada makna jumlah di balik nama itu. Tapi kita sekarang tidak tahu angka itu. Ada kali mungkin yang orang suka memberi waktu, memberi dirinya untuk belajar lebih banyak tentang simbol-simbol angka untuk setiap huruf dalam bahasa-bahasa lama itu, Pak ya. Jadi bukan Nero ya, N-E-R-O, bukan Pak ya. Tapi nama Nero dalam bahasa Yunani itu angkanya di jumlahnya 666. Nah, orang yang pada masa itu rata-rata bisa menghitung seperti itu dan tahu siapa yang disebutkan atau disimbolkan dengan triple six itu. Oke, itu singkatnya seperti itu, Pak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini barusan saya search Pak, namanya Lucius Domitius Ahenobarbus. Itu nama Nero katanya. Nah, itu jumlah itu kalau dihitung angka ya 666. Tapi jangan carilah Bu angka ini berapa repot nanti kita ya capek. Oh, kita hitung dua begitu ya Pak ya, susah ya. Tapi ya kita terimalah hasil perhitungan orang yang sudah melakukan hitungan itu ya. Baik. Oke. Jadi jangan-jangan kita juga punya nama, punya nomor Pak. Yang nama kita nomor KTP aja ya.
nomor kartu penduduk. Kalau sekarang itu A itu 2 ya. Dua Kalau ya. kita dulu zamannya HP itu yang masih tek 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 itu ya Pak ya. A itu angkanya 2 Pak. Ya, jadi jangan dimistiskan 66 itu ya. 66 itu kan hanya simbolis untuk menyebutkan seseorang. Sama dengan di surat di kitab Wahyu itu masih disebut nama apa ya? Babel kan Pak. Padahal Babel sudah lama tidak ada di zaman Wahyu itu. Nah, itu juga adalah simbolik untuk Roma. Kalau secara terus terang menyebut Roma, habislah. Tapi kalau Babel kan masih simbol-simbol. Ya, simbol-simbol seperti itu ya. Jadi perlambang-perlambang ini kalau jemaat zaman dulu itu paham begitu ya. Paham, kita ini yang harus dari Tafsir Pak ya. tapi karena kita tidak begitu langsung paham, lalu kita mudah tergoda untuk memistiskannya itu ya. Pak Rinsan cukup, Pak Rinsan masih penasaran Pak? Ya, terima kasih Pak. Cuma kan sering Ya, kali jangan Pak, terlalu berat memikirkan 66 itu. Nero maksudnya itu aja Pak. Hidup ini sudah terlalu berat. Jangan lagi dibebani beratnya dengan menambah memikirkan siapa nih 66 ini. Oke, Bu. ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Waktu juga yang memisahkan kita. Kita setengah 10 ya. Itu ya, sebenarnya kita masih banyak penasaran juga ya Pak ya. Nah, dengan Ya, seluruh perjanjian baru Bu, nggak mungkin lah kita bisa bahas dalam 5 kali 1,5 jam ya. Itu yang harus kita sadari ya. ya, mungkin nanti Bapak Ibu kalau masih penasaran boleh chat ke saya, nanti saya tanyakan lagi ke Pak Wenas begitu ya. Oke. Masih ada yang Oke. ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah setia mengikuti dan juga khususnya pada malam hari ini kami dari Komisi Dewasa memberikan spesial apresiasi di mana ada yang menurut catatan kami ada orang-orang yang begitu setia gitu ya. Di luar Komisi Dewasa ada 3 orang yang kami catat itu mengikuti komplit dari awal sampai akhir. Pak, itu kita sangat mengucapkan terima kasih. Menurut catatan kami ada Pak Rinsan Huta Barat, Pak Amran, dan Ibu Rini, begitu ya. Di luar tentunya kami sebagai ya, yang jelas Pak Nova nggak dihitung Pak karena Bapak bagian dari Komisi Dewasa Pak. Oke, Bapak Ibu kami memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu di hari Minggu nanti kami akan memberikan sayur berkat kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu hadir ke dan di sana ada untuk Bapak Rinsan, Ibu Rini dan Pak Amran ada satu paket yang sebagai ucapan terima kasih, apresiasi dan juga Tangan itu. ya Bapak Ibu kita bisa berikan tepuk tangan secara virtual buat ketiga saudara kita ini. Oke. Nah, dengan demikian kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mungkin sekali lagi kami minta Pak Wenas untuk boleh menutup kita dalam doa ya. Sekarang ya Bu. Yap. Oke. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi, karena rahmat-Mu maka rencana kerinduan dari Komisi Dewasa Jemaat GKI Kota Wisata untuk boleh memanfaatkan waktu selama 5 minggu membicarakan banyak hal tentang pertanyaan baru boleh terlaksana. Rahmat-Mu pula lah yang senantiasa setia membungkus kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan terlebih dengan semangat. Karena itu di ujung jumpa kami malam hari ini, perkenankan kami datang kepadamu dengan satu hati, membawa rasa syukur kami kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, perjanjian baru dan Alkitab secara keseluruhan sangat kaya dengan firman. Dan kekayaannya itu tidak mampu kami selami hanya dalam waktu yang terbatas. Kami butuh waktu seumur hidup kami untuk terus belajar dan menyimak dari kekayaan sabdamu. Tapi apa yang sudah kami peroleh selama 5 kali dalam 5 minggu berturut-turut ini adalah bagian awal dan kesiapan kami
terus melanjutkan penelahan kami akan kekayaan sabdamu. Mama mohon ya Tuhan, Kau kiranya memberkati Komisi Dewasa GKI Kota Wisata ini supaya mereka terus bisa berkiprah merancang program-program yang membuat iman dan keyakinan warga jemaat di sana terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Hadirkan senantiasa hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan supaya setiap rencana yang baik boleh terlaksana karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Dalam perjumpaan kami selama 5 kali ini ya Tuhan, pasti dari hamba-Mu ada kelemahan dan kekurangan, dan dengan penuh rasa sesal kami mohon Kau mengampuni apa yang kurang ini. Tapi kami boleh belajar bersama-sama, itu juga adalah suatu kenikmatan tersendiri bagi kami. Sekalipun kami dipisahkan oleh tempat, tapi kami boleh berbincang-bincang dengan akrab, wujud dari kebersamaan kami sebagai satu persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah apa yang sudah kami pelajari bersama-sama selama ini ya Tuhan. Berkati semua orang yang mengambil bagian dalam pertemuan ini. Berkati orang-orang lain yang juga belajar dari kopi, dari hasil rekaman pembicaraan kami ini. Diserahkan hidup kerja kami, pelayanan kami, kegiatan kami, baik pribadi, keluarga maupun jemaat ini dan seterusnya, hanya ke dalam rahmat Tuhan semata. Pujilah namamu Tuhan Yesus, karena untuk Engkaulah kami mau belajar lebih banyak lagi. Amin. Ya, sudah. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih Pak Wenas yang sudah 5 kali menemani kami semua. Terima kasih Pak Wenas, terima kasih Komisi Dewasa. Terima kasih Pak Gitu ya. Wenas, Terima terima kasih kasih Bapak Komisi Ibu Dewasa. semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Pak semua. Wenas. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih, Iya Pak. Pak, sama-sama sehat juga Pak buat Bapak dan keluarga.